Jadi saya jawab aja Bu ya gini supaya lurus ya. Dalam Permen nomor 22 tahun 2005 itu ada yang namanya standar isi. Standar isi itu memuat yang pertama SK, yang kedua KD. Nah kemarin kan kita udah lihat perbedaan dua kelompok tahun 2003 dengan tahun 2006 KTSP. Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan SK, KD, indikator sama materi pokok. KTSP pemerintah hanya mengeluarkan SK dan KD. SK dan KD itu barang baku, barang yang memang harus diikuti. Yang sekarang yang kita boleh obok-obok adalah pengembangan daripada KD itu melalui pemunculan indikator dan pemilihan materi pokok, sehingga diberi kebebasan bagi seorang guru tidak memiliki buku paket tertentu sebagai buku pegangan. Kan materinya kita yang buat, tidak selamanya materi yang kita buat itu sesuai dengan buku paket. Kalau nggak percaya coba Bu, nanti lihat ke buku paket Ibu, ini ngambil bawa pulang, cocokkan dengan buku paket di sekolah itu. Cocok enggak? Cocok. Semuanya cocok. Bahan yang ada di situ. Mungkin Pak, seperti yang kita katakan tadi, cuma kalimatnya penulisannya saja mungkin yang ada perbedaan. Tapi kalau keduanya, nah yang ininya, prakteknya, mengamatinya, cocok enggak semuanya dengan buku paket? Tidak. tidak Pak, karena kita yang langsung Sehingga apakah ada nilai mutlak kalau pakai buku paket? ya, ada. Kalau mutlak pakai buku benar, tapi kalau buku paket tidak. Beberapa buku yang diperlukan untuk menunjang ini. Karena buku paket itu adalah bahasa yang kita munculkan sendiri. Kalau bahasa saya nggak ada buku paket. Buku paket apa sih Bu? Ibu pakai buku apa? Jangan. Ya Ibu katakan buku paket selama ini. Erlangga. Kalau saya pakai Ganesha boleh? Jadi yang mana juga yang dikatakan buku paket? Apakah Erlangga atau Ganesha? Buku paketnya itu ada-adanya Yang mana yang dikatakan buku paket? Atau yang dikeluarkan oleh Erlangga, atau yang dikeluarkan oleh Ganesha, atau yang dikeluarkan oleh Yudhistira? Tidak, ya itu jawab. Semuanya buku paket kalau memang sesuai dengan materi yang kita. Mana yang cocok itulah yang buku. Yang buku saya katakan. Yang enggak bersumpah saya hari ini. Susah sekali membuat indikator. Betul. Cocok enggak cocok, benar enggak benar. Tapi yang akan sering menggunakan bahasa tersendiri dalam menuangkan dalam tulisannya. bahasa baku, Bukan masalah bahasa sehari-hari. bahasa pasaran. Ya, pasaran. Ya, untuk membantu ibu, jawabannya cuma mungkin begini. Untuk membantu ibu, tadi saya sudah tunjukkan ada bahasa operasional 5.000 menurut tingkat klasifikasi berpikir. Bahasa-bahasa indikatornya ada semuanya di mana? Ada di situ. Saya juga nggak ngapal. Ibu kalau memang jeli tadi, saya kan suruh hapus ini. Mana tadi punya ibu? Bu, ini kok bisa menerangkan ya? Terus dijawab, ada tulisannya di situ. Oh ada ya? Ya udah pakai aja kan saya jawab. Karena memang saya nggak sanggup hafal Bu, segini tebalnya bahasa indikator itu. Ya Bu ya. Tapi yang ingin saya katakan, indikator ini adalah pecahan daripada KD, yang indikator ini tujuannya untuk mencapai daripada KD. Kalau ini dia mampu menyebutkan, dia mampu menerangkan, dia mampu mencampurkan. Kira-kira kalau 3 komponen ini setelah kita ajar dia mampu semuanya, dia mampu nggak menjelaskan? Kalau sudah mampu, berarti indikatornya sudah oke, sudah selesai. Sekarang indikator ini saya tutup. 2. Ibu munculkan 1. Menyebutkan bahan-bahan alam untuk membuat cat warna. Sudah, cuma 1 indikatornya. Pertanyaannya, apakah indikator ini bila anak-anak mampu menyebutkan, dia sudah mampu menjelaskan cara yang membuat ini? Maka silabus ibu baru dikatakan silabus yang salah. Karena indikator ibu belum mampu mencapai KD. Itu saja persoalannya. Jadi indikator ini adalah instrumen untuk mencapai KD. KD adalah instrumen untuk mencapai SK. Kalau KD mencapai SK bukan urusan kita karena memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Berarti satu KD itu bisa beberapa indikator Pak? Iya. Kalau
kalau belum tercapai mau 100 indikator juga nggak soal. Jadi saya